Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas A. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai menulis permulaan dan menulis lanjut. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Bapak Asrul Nazar SPD MHUM. Jangan lupa ya teman-teman, saksikan video berikut ini. Baik, menulis merupakan kegiatan komunikasi verbal yang berisi penyampaian pesan dengan menggunakan penulisan sebagai mediumnya. Pesan yang dimaksud di sini adalah isi atau muatan yang terkandung dalam tulisan. Sedangkan tulisan pada dasarnya adalah rangkaian huruf yang bermakna dengan segala kelengkapan lembaga tulisan seperti ejaan. Dengan demikian, menulis merupakan bentuk penggunaan bahasa. Disebut keterampilan berbahasa yang melibatkan 4 unsur, yakni penulisan sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau medium tulisan, dan pembaca sebagai penerimaan pesan. Itu menurut Yunus pada tahun 2002. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah melahirkan pikiran atau gagasan dengan tulisan. Dari pengertian tulisan, seperti dapat disimpulkanlah bahwa menulis adalah proses pengungkapan gagasan, pikiran, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan. Menulis permulaan sendiri adalah cara merealisasikan simbol-simbol bunyi menjadi huruf-huruf yang dapat dikendali secara konkret sesuai dengan tata cara menulis yang baik. Menulis permulaan merupakan tahapan proses belajar menulis bagi siswa sekolah dasar menulis awal. Yang pertama, ada pembelajaran menulis. Pembelajaran menulis permulaan memiliki kemampuan menulis permulaan yang tidak jauh beda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tonggak dasar atau permulaan pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan atau mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar. Lambang-lambang tulis jika dirangkaikan pada sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini, secara perlahan-lahan, anak digiring pada kemampuan menuangkan gagasan, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis dikuasainya. Inilah kemampuan menulis yang sesungguhnya. Berikutnya, untuk kemampuan menulis di kelas, contohnya kelas rendah, menetapkan standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mampu menulis beberapa kalimat yang dibuat sendiri dengan huruf lepas dan huruf sambung, menulis kalimat yang didaktekan guru, dan menulis rapi menggunakan huruf sambung. Standar kompetensi ini diturunkan menjadi beberapa kompetensi dasar, yaitu yang pertama, membiasakan sikap menulis yang benar, seperti memegang dan menggunakan alat tulis ya. Yang kedua, menciplak dan menempelkan. Yang ketiga, menyalin. Yang keempat, menulis permulaan. Yang kelima, menulis beberapa kalimat dengan huruf sambung. Yang keenam, menulis kalimat yang didaktekan guru. Berikutnya, menulis dengan huruf sambung. Dan yang berikutnya adalah langkah-langkah menulis. Langkah-langkah menulis permulaan. Ini langkah-langkah kegiatan menulis permulaan terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni yang pertama, pengenalan huruf, yang kedua, dan latihan. Seperti pengenalan huruf. Pengenalan huruf ini, kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan kegiatan pembelajaran, membaca permulaan, penekanan, pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan, serta pelafalannya dengan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksudkan untuk melatih pengetahuan siswa dalam mengenal dan membeda-bedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Baik,
Satu contoh, saya akan memberikan satu contoh pembelajaran pengenalan bentuk tulisan untuk murid ya. Contohnya murid kelas 1 SD. Misalnya, guru hendak mengenalkan huruf A, I, dan N. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu: yang pertama, guru menunjukkan gambar seseorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Dua anak tersebut diberikan nama Nana dan Dani. Yang kedua, guru mengenalkan nama kedua anak itu sambil menunjuk tulisan Nani dan Nana yang tertera di bawah masing-masing gambar. Yang berikutnya, mulai proses tanya jawab secara berulang-ulang. Anak diminta menunjukkan dan Nana dan Nani dan mana Nana sambil diminta menunjuk bentuk tulisannya. Yang selanjutnya, guru memindahkan dan menuliskan kedua bentuk tulisan tersebut di papan tulis dan anak memperhatikan ya. Guru hendaknya menulis perlahan-lahan dan anak diminta memperhatikan gerakan-gerakan tangan serta contoh pengucapan dari bentuk tulisan yang sedang dituliskan oleh guru. Yang berikutnya, setiap tulisan itu kemudian dianalisis dan disintesiskan kembali. Diperhatikan contoh tulis berikutnya. Demikianlah seterusnya kegiatan ini dilakukan berulang-ulang bersama dengan pembelajaran membaca permulaan. Baik, yang berikutnya itu ada latihan. Proses pemberian latihan dilaksanakan dengan mengutip prinsip dari yang mudah ke yang sukar, dari latihan sederhana menuju latihan yang kompleks. Ada beberapa bentuk latihan permulaan yang dapat kita lakukan, antara lain: yang pertama, latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Yang kedua, latihan gerakan tangan. Mula-mula melatih gerakan tangan di udara dengan telunjuk sendiri atau dengan bantuan alat seperti pensil. Yang berikutnya, latihan mengeblak, yakni menurunkan atau menebalkan suatu tulisan dengan menindas tulisan. Dan yang berikutnya, latihan menghubung-hubungkan tanda titik yang membentuk tulisan. Dan yang berikutnya, latihan menatap bentuk. Ini dimaksud dengan melatih koordinasi antara mata ingatan dan jemari anak ketika menulis. Berikutnya, latihan menyalin baik dari buku pelajaran maupun dari tulisan guru pada papan tulis. Dan yang berikutnya, latihan menulis halus atau indah. Latihan ini dapat dilakukan dengan menggunakan buku bergaris menulis atau buku otak ya. Yang berikutnya ada latihan dikte atau imla. Latihan ini dimaksud untuk melatih siswa dalam mengkoordinasikan ucapan, pendengaran, ingatan, dan jari-jarinya. Yang berikutnya, latihan melengkapi tulisan. Latihan ini melengkapi huruf suku kata atau kata yang secara sengaja dihilangkan ya. Dan tujuan dari pembelajaran menulis lanjut ialah tujuan menulisnya lanjut adalah agar siswa mampu menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan teliti. Yang membedakan menulis permulaan dengan menulis lanjut adalah adanya kemampuan dengan mengembangkan skema yang telah diperoleh sebelumnya untuk lebih mengembangkan hal-hal yang akan ditulis. Dan menurut Hugo Hartig dalam Tarigan pada tahun 1986 ya, merumuskan tujuan menulis. Yang pertama ada tujuan penugasan. Sebelumnya tidak memiliki tujuan karena orang yang menulis melakukan karena tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, tujuan altruistik. Penulisan bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan membaca, ingin menolong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Dan yang ketiga, tujuan persuasif. Tujuan ini bertujuan untuk meyakinkan para pembaca agar kebenaran gagasan yang diutarakan. Yang keempat, tujuan informasional. Penulis ini
Penulisan ini bertujuan memberi informasi atau keterangan para pembaca. Yang berikutnya, tujuan pernyataan diri. Penulis bertujuan memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Berikutnya, tujuan kreatif. Penulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik, nilai-nilai kesenian. Yang berikutnya, tujuan pemecahan. Masalah penulisan bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Baik, berikutnya itu saya rasa cukup sampai di sini ya video pembahasan saya mengenai menulis permulaan dan menulis lanjut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.